Shalom, selamat pagi, puji Tuhan kalau kita masih dipertemukan di ibadah online pada pagi hari ini. Dan tepat pada hari ini adalah kita merayakan Jumat Agung, di mana kematian Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Mari kita mau satukan hati dan pikiran kita mau undang hadirat Tuhan untuk datang ke tengah-tengah ibadah kita. Seluruh sidai jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian karena salibmu. Segala
Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Bapa, kalau pada pagi hari ini kami akan mulai ibadah kami, kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hamba-hambamu Tuhan Yesus yang terlibat Tuhan Yesus dalam pelayanan hari ini, Kau pimpin, Kau jamah, Kau urapi kami, sehingga kami dapat melayani Engkau Tuhan Yesus dengan sebaik-baiknya, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu saat kami beribadah pada pagi hari ini, kami bersatu hati, kami usir, kami thanking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja di dalam ruangan kami, terlebih di dalam hati dan pikiran kami. Sebelumnya ampuni kami Bapa, layakkan kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Seluruh sidang jemaat masih tetap bangkit berdiri. Kita angkat pujian Darah Anak Domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Mari kita katakan sekarang lagi, hidup. Kita aminkan pujian ini ya. Emang oleh darah anak domba kita dapat diselamatkan, kita dapat disucikan. Bukan hanya itu, bahkan iblis dapat dikalahkan. Puji Tuhan. Kita ganti pujian kita dengan Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Ada kuasa dalam darah-Mu.
disalibkan karena cintanya. Kalau Tuhan rela untuk mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib untuk kita semua, biarlah kita mau untuk merespon akan hal itu. Kita jangan menyia-nyiakan akan kasih cinta Tuhan terhadap kita, sehingga kita bisa untuk dapat diselamatkan di kehidupan yang kekal nanti. Puji Tuhan, kita ganti pujian kita dengan salibnya, salibnya. Salibmu
biarlah puji-pujian ini salibnya itu kita pegang terus ya, karena kalau menyanyikan lagu ini begitu pengorbanan Tuhan itu sangat terasa di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kalau kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Seluruh sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian Ku Kagum Akan Engkau. Ajaib ku dimengerti.
dosa kami semua Terima Bapa. kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu Bapa yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami semua. Bapa, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dan tiba saatnya kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, kiranya Engkau ajar kami untuk duduk diam, untuk fokus Tuhan Yesus terhadap firman-Mu, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu Tuhan Yesus yang sebentar akan mendapatkan firman-Mu, Engkau urapi, Engkau jamah, sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Bukakan Tuhan Yesus rahasia firman-Mu lebih lagi kepada hamba-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari bibirnya semuanya itu berasal dari Engkau saja. Begitu juga kami teringat dari kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang mencoba mencuri firman-Mu dari kami semua. Bapa, kami bersatu hati usir penting di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Kita sudah memuji Tuhan tentang hari kematian Tuhan, atau seringkali disebut Jumat Agung. Lewat puji-pujian kita tadi mengingatkan kita betapa korban Kristus yang sungguh besar, luar biasa. Itu hanya satu bukti bahwa cinta Tuhan kepada saudara dan saya adalah cinta yang tiada batas, cinta yang luar biasa. Nah, pada siang hari ini saya akan berikan judul firman Tuhan, Cinta Tanpa Batas. Mari kita akan sama-sama membaca ayat Mas pada pagi hari ini. Saya ambil di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat ini sering kita baca ketika kita merayakan Natal. Tetapi tanpa kita sadari, saudara, bahwa Natal dan Jumat Agung itu adalah peristiwa yang sama pentingnya. Karena Yesus lahir untuk menyelamatkan manusia, tapi itu belum genap sebelum Yesus mati. Dan akhirnya nanti bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Nah, Yesus dia melakukan tugas pelayanan di bumi ini dengan setia. Bukan hanya di masa kelahirannya Yesus mengalami aniaya. Yesus mengalami pengalaman penderitaan. Dia dalam lahirnya di kandang domba. Dia harus berpindah dari satu kota ke kota lain, di mana raja ingin membunuh bayi-bayi karena raja tidak menghendaki lahirnya Mesias. Nah, demikian pula pada Jumat Agung. Itu juga merupakan satu bukti bahwa Tuhan mencintai dunia. Tuhan mau manusia diselamatkan. Karena sejatinya semua manusia sudah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Dalam Rom pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, artinya apa? Setiap kita sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita juga adalah orang-orang yang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Itu artinya semua manusia itu calon neraka. Tetapi Tuhan Yesus, dia rela turun ke bumi. Dia rela mati di salib. Untuk apa? Menebus dosa kita. Sehingga kita tidak lagi masuk neraka. Tetapi firman Tuhan bilang kita akan hidup kekal. Itulah yang disebut surga. Nah, saudara, kelahiran Yesus, kematian Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 29, dia tahu persis bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau saudara ingat cerita tentang Abraham di dalam Kejadian 22 ayat 12. Saat Abraham mau mempersembahkan Iskak. Akhirnya Tuhan bilang, jangan aku melihat imanmu. Lalu Tuhan mengganti korban itu dengan apa? Domba jantan. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-13 dari Kejadian 22. Nah, saudara, jadi
nubuatan dari sejak zaman Abraham tentang anak domba yang dijadikan korban, dan itu digenapi oleh Yesus. Karena Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi saudaraku, Yesus dia adalah anak domba yang rela dikorbankan untuk menebus dosa saudara dan saya. Kalau kita kembali kepada peristiwa Jumat Agung, saudara, dalam peristiwa Jumat Agung ini ada banyak peristiwa. Mulai dari Matius 21 saya tidak akan bacakan, garis singkatnya saja ya, untuk mengingatkan bahwa hari ini 2000 tahun yang lalu terjadi satu peristiwa. Yesus dia menunggang keledai, lalu masuk ke kota Yerusalem. Orang banyak menyambut dan mengeluh-elukan dia, Hosana, Hosana bagi sang raja. Tetapi gak lama setelah itu kita melihat bahwa Yesus akhirnya dikhianati oleh muridnya sendiri. Hanya mengingatkan, demi 30 uang perak Yudas dia menjual Yesus. Peristiwa apa lagi selain pengkhianatan dari murid? Yesus di taman Getsemani, dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biar kehendakmu yang jadi. Nah, taman Getsemani ini berkaitan erat dengan perayaan Jumat Agung. Karena taman Getsemani ini adalah merupakan satu tempat yang sunyi, cocok untuk orang berdoa, dan udaranya pun sejuk, banyak wewangian karena semerbak pohon zaitun yang tumbuh di taman itu. Namun saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, doa adalah satu yang berbau harum, yang membuat kesejukan dalam hati kita. Namun di Getsemani juga adalah merupakan lambang apa? Pencobaan. Karena di situ Yesus berdoa. Yesus dicobai oleh iblis. Ya, kalau saudara lihat film tentang penyaliban Yesus itu, ada nampak ya sosok iblis yang sedang menggodai, mencobai Yesus. Tetapi Yesus tidak tergoda. Yesus dia bilang bahwa tapi biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Walaupun Yesus berdoa bukan hanya sekali, sampai 3 kali, berulang-ulang, karena Yesus tahu penderitaan yang sangat berat akan dia hadapi. Nah saudara, di peristiwa Jumat Agung itu juga akhirnya kita melihat saat Yesus berdoa, Yesus ditangkap. Setelah Yesus ditangkap, ada pengkhianatan lagi dari muridnya yang bernama Petrus. Ya, Petrus menyangkal bahwa dia adalah murid Yesus karena dia takut dia juga dianiaya seperti Yesus. Lalu Yesus dibawa ke Kayafas, dibawa ke wali negeri, ke Herodes, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dan semua tuduhan itu tidak didapat bukti bahwa Yesus bersalah. Tetapi memang Yesus dia harus menanggung semua kesalahan umat manusia, termasuk saudara dan saya. Sampai akhirnya Yesus memikul salib ke Bukit Tengkorak, Bukit Golgota. Nah saudara, jadi Jumat Agung ini erat dengan salib, erat dengan Getsemani, erat dengan Bukit Golgota. Di Bukit Golgota, saudara, setelah Yesus mengalami deraan sepanjang jalan Via Dolorosa, ya, dicambuk, dianiaya, diludah, bahkan pakaiannya dilucutin, diberi mahkota duri. Saudara, di sana pun Yesus harus disalib. Ditulis di atasnya, Inri, inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Itu adalah olokan. Kan dinubuatkan mau lahir raja, tapi ternyata rajanya disalib. Dan kalau dia raja, kok dia nggak bisa membela diri? Apalagi mereka mulai mengolok-olok, kalau dia Allah, kok dia nggak bisa turun dari salib? Tapi apa sebaliknya kata-kata yang terucap dari kayu salib itu? Yesus bilang apa? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi saudara, Jumat Agung ini adalah lambang kasih yang besar, dahsyat, luar biasa. Karena kepada orang yang menyalibkannya, Yesus berkata, ampuni mereka. Nah, pengampunan yang besar luar biasa itu pun kita alami. Bukankah seringkali tanpa kita sadari kita mendukai hati Tuhan, kita melukai hati Tuhan,
itu sama halnya kita menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kali. Nah, Yesus dia tidak membela diri sepatah kata pun di kayu salib. Yesus dia hanya mengatakan 7 perkataan. Di antaranya adalah, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian kepada penjahat yang mengolok dia, yang di sebelahnya mengolok, yang di sebelahnya lagi, orang ini memang Tuhan, kita nggak boleh mengolok dia. Lalu penjahat itu bilang, Tuhan ingat aku kalau engkau sudah ada di dalam Firdaus. Apa kata Yesus? Hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di kayu salib itu juga Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani. Karena dosa yang banyak yang dia pikul, sehingga dia merasa bahwa Bapa meninggalkan dia. Jadi Yesus disalib bukan karena kesalahannya, tapi karena menanggung dosa saudara dan saya. Dan akhirnya selesai. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terjadi satu peristiwa yang dahsyat luar biasa. Jam 12 sampai jam 3 sore gelap gulita. Tabir bait Allah, bait suci terbelah 2. Gempa bumi, orang-orang soleh bangkit dari kubur mereka. Sehingga prajurit ketakutan. Prajurit yang menyalibkan dia pun berkata, sungguh, ia ini adalah Allah. Saudara, prajurit yang menyaksikan kematian Tuhan di hari Jumat Agung itu, mereka mengatakan apa? Sekali lagi saya ulang, sungguh mereka ini adalah anak Allah. Jadi saudara, Jumat Agung adalah bukti cinta Tuhan kepada kita. Oleh darah Yesus kita diselamatkan. Oleh darah Yesus kita dibenarkan. Oleh darah Yesus kita dikuduskan. Oleh darah Yesus kita diperdamaikan dengan Tuhan. Oleh darah Yesus, darah itu sanggup mengampuni dosa kita. Karena ketika kita melakukan perjamuan kudus, seringkali kita mendengar ayat, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa yang luar biasa. Bagaimana darah Yesus tertumpah untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Sebab itu pada pagi hari ini ada di hadapan kita tubuh dan darah Kristus. Itu bukan tubuh dan darah atau roti dan anggur biasa. Tapi ketika kita percaya bahwa itu adalah tubuh dan darah Tuhan, Dia sanggup mengampuni dosa kita. Dia sanggup menyembuhkan penyakit kita. Firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Jadi hari ini, jangankan penyakit saudara, dosa kita aja Tuhan ampuni. Dalam 1 Petrus 1 ayat 19, kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, melainkan oleh darah Yesus yang mahal. Jadi, mari kita menghargai korban Kristus di salib, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Itulah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya pagi hari ini. Itu sebabnya ada pujian katakan, pada satu bukit jauh dari sini kulihat salib Tuhan Yesus. Biarlah pagi ini kita melihat salib Kristus itu. Yesus membayar harga yang sangat mahal, saudara. Dari rangkuman khotbah tadi dikatakan bahwa Yesus dicambuk bukan 40 kali, karena tawanan hukuman itu dicambuk 40 kurang 1. Kalau 40 pasti mati. Yesus lebih dari 40, saudara. Seharusnya Yesus sudah mati. Memang mereka menginginkan kematian Yesus. Bukan itu saja, mahkota duri menancap di kepalanya. Dan mahkota duri itu tentu bukan duri biasa. Kalau saya baca dalam ilmu tumbuh-tumbuhan, itu duri itu mengandung racun. Mungkin bisa membuat kulit bengkak, gatal, dan sebagainya. Bahkan saudara, mata Yesus lebam. Mata Yesus bengkak karena dipukuli bertubi-tubi pada hari itu, Jumat Agung itu. Punggung Yesus luka, robek, tertekan oleh beban salib. Salib itu bukan kayu yang mulus, tapi kasar. Dan beratnya 50 kg. Dia harus menggendong dengan badan tanpa busana. Artinya apa? Kayu itu melukai, bercampur darah dan keringat. Sepanjang jalan Via Dolorosa yang sempit itu ratusan orang mengejek, meludahi, menendang, bahkan berkali-kali Yesus terjatuh.
dan batu karang yang terjal itu merobek bagian tubuh Yesus yang menyentuhnya. Entah itu lutut, entah itu wajah, entah itu tangan. Kita bisa bayangkan pedih dan perih. Bahkan tulang pipi Yesus itu retak karena sering terjerembab di batu yang terjal dan keras itu. Tangan dan kaki terpaku, dan pakunya bukan paku biasa. Mungkin kalau paku baru bagus ya, tapi mungkin paku itu sudah berkarat. Kita tahu besi itu pasti mengandung infeksi ya, mengandung kuman. Nah, paku sepanjang 20 cm itu menancap di kaki dan tangan Yesus. Yesus menahan beban berat selama 6 jam di kayu salib. Dia nggak berani bergerak, karena ketika dia bergerak, maka paku itu akan menyayat tangan dan kakinya. Itu akan terasa sedih. Bahkan untuk bernapas pun sulit. Namun di dalam penderitaan seperti itu, ia masih berdoa apa tadi? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan pagi hari ini, berapapun besar dosa yang kita lakukan, ketika kita mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat, Dia menebus kita, Dia mengampuni kita. Begitu pekatnya dosa, Tuhan sanggup menjadikannya putih seperti salju. Sebab itu, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau ingat korban Kristus disalib. Alasan Yesus disalib hanya satu, yaitu cinta. Dan kalau ada tubuh dan darah Kristus di tangan saudara, itu bukti cinta Tuhan. Sebab itu di masa pandemi ini, jangan sampai cinta kita kepada Tuhan luntur. Mari kita ingatkan kembali dalam hidup kita, Tuhan mengasihi kita begitu rupa. Dia bukan hanya mengasihi, Dia rela berkorban untuk kita. Itu artinya di masa pandemi ini pun Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Kalau nyawanya saja Dia beri, apalagi untuk menjamin hidup, memelihara kita, memberkati kita. Dia sangat mampu dan sanggup. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan asa pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan siapkan hati kita. Saya akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah firman tentang Jumat Agung ini mengingatkan kepada kami betapa Engkau mengasihi kami, umat-Mu. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Ajar kami untuk menghargai korban Kristus, sehingga kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat firman-Mu, dan kami mau menyiapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan asa. Layakkan kami hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, setiap kami untuk minum dan makan tubuh dan darah-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.